Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam kesempatan di mana bicara tentang kuasa di dalam doa, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali melihat yuk di dalam apa yang menjadi bacaan firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membacanya dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Kemarin saya sudah jelaskan tentang jenis-jenis doa. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara kita ya memiliki tujuan di dalam doa dan mencapai apa yang menjadi tujuan di dalam doa-doa kita. Tentunya dong, ya kan? Sama seperti kita hidup. Kita memiliki tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup kita dan kita berupaya untuk mencapai tujuan hidup kita itu sendiri. Nah, ini bicara tentang manusia jasmani kita, ya. Tetapi di sisi lain, kalau kita bicara tentang manusia rohani kita, sama seperti kita hidup di dalam kesempatan di mana kita hidup sebagai manusia jasmani ini. Di dalamnya kita punya target, di dalamnya kita punya tujuan, di dalamnya kita punya apa yang menjadi kerinduan hati kita, ya. Nah, sama dalam manusia rohani juga begitu. Harusnya itu yang kita bangun. Kita memiliki tujuan di dalam doa-doa kita dan kita dapat mencapai ataupun juga meraih atau memiliki apa yang menjadi tujuan dari doa-doa kita tersebut. Hal inilah yang akan kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus. Besok kita akan membahas dari kehidupan Hizkia. Besok lagi lusanya kita akan membahas lagi dari kehidupan Yabes, ya. Dan dalam kesempatan satu minggu ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab di dalam cara mereka berdoa, ya. Lalu kalau pertanyaannya mana yang lebih baik dari doanya Paulus, doanya Hizkia, doanya Yabes ataupun Ayub, ya, dan sebagainya, saya mau katakan itu kembali kepada bagaimana kita melihat dalam apa yang menjadi kegairahan manusia rohani kita, ya. Karena kalau kita mau bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas dalam kesempatan minggu ini, ya, maka akhirnya itu tidak akan berdampak apa-apa selama kita tidak membangkitkan manusia rohani kita di dalam kehausan, di dalam kedahagaan akan firman Allah, bahkan di dalam kerinduan yang dalam untuk membangun hubungan yang erat, untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita tidak memiliki semangat di dalam manusia rohani kita, kita tidak akan melihat sesuatu perubahan di dalam target doa kita, di dalam pencapaian doa-doa kita. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, ya, saya sedikit mengulang apa yang saya sudah sampaikan dalam kesempatan kemarin. Jangan sampai kita lupa untuk mencapai doa-doa yang kita naikkan, untuk memiliki dan mencapai doa-doa yang kita rindukan, maka kita harus membangun manusia rohani kita. Karena jelas Alkitab berkata bahwa roh hanya berhubungan dengan roh. Oke, saya sudah jelaskan. Begini, manusia dibuat dari debu dan tanah. Eternitas manusia itu adalah daging. Oke, ya. Dalam artian dibuat dari debu dan tanah. Artinya ada kedagingan, ada kehidupan manusia duniawi. Ini penting saya terus ulang-ulang, terus ulang-ulang, terus ulang-ulang supaya Bapak Ibu Saudara itu ngerti gitu ya kan. Nah, di sisi lain adalah bicara tentang bagaimana Allah memberikan nefosnya, rohnya. Nah, maka waktu kita hidup dengan manusia rohani, ini kita akan memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan roh itu sendiri. Saya sudah jelaskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi waktu kita bicara cenderung kepada kedagingan manusia duniawi kita, maka kita akan memiliki sifat-sifat yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kecenderungan inilah yang jelas dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16 ini bertentangan. Jadi sekali lagi tolong dimengerti. Kalau kita mau bicara tentang target doa kita tercapai, tujuan doa kita tercapai, tentunya harus ada pertobatan. Tentunya ada hubungan dengan Allah. Yang mana akhirnya kita membangkitkan manusia rohani kita. Ya, kalau itu tidak kita lakukan, sulit rasanya. Karena kita akan berdoa dengan daging kita, berdoa dengan tubuh duniawi kita. Yang ada akhirnya apa? Kecenderungannya itu seperti rapalan. Kecenderungannya doa itu akan seperti mantra-mantra. Yang penting ada nama Yesusnya. Saya mau minta ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau minta itu dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kita nggak ngerti apa yang kita minta sebenarnya. Ya,
Karena itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kamu mau minta tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Kenapa? Karena kamu memintanya di dalam manusia duniawi kamu. Kamu memintanya di dalam apa yang disebut sebagai nafsu, keinginan dagingmu. Itu yang membuat akhirnya kau tidak mencapai apa yang menjadi keinginanmu. Sehingga itu yang terjadi kata Yakobus. Kitab Yakobus berkata, kamu berdoa tapi kamu tidak memilikinya. Kenapa? Karena keinginan dagingmu. Ya. Sehingga akhirnya apa? Yang ada engkau kecewa, yang ada engkau akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam kehidupan Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21 ya. Secara penuh kita akan mencoba melihat apa yang menjadi hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam doa-doanya. Oke, kita lihat sekarang ya. Kita baca ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saya sudah jelaskan bagaimana Rasul Paulus secara sikap dia sujud kepada Bapa, ya. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya bahwa bicara tentang hal ini adalah bicara tentang dimensi. Dimensi itu adalah bicara tentang secara kamus besar bahasa Indonesia itu adalah matra. Matra itu artinya ukuran. Ukurannya apa? Ini. Ya, katakan bagaimana lebarnya, panjangnya, tingginya serta dalamnya. Itu namanya dimensi, ya. Dimensi inilah yang akan kita kejar di dalam keimanan Kristen kita. Yaitu apa? Dimensi Allah. Bagaimana kita akan belajar dalam dimensi Allah yaitu tentang lebarnya Allah, luasnya Allah, panjangnya Allah. Panjang di dalam kasihnya, panjang di dalam kesabarannya, panjang di dalam apa yang menjadi rencana-rencananya yang luar biasa. Lalu juga bicara tentang apa? Bicara tentang tingginya Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Bukan secara fisik ya. Yang saya katakan tadi itu dimensi itu bicara tentang bagaimana hal yang begitu besar, hal yang begitu luas, yang akibatnya mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah kita. Tidak ada persoalan yang lebih dalam daripada kebesaran dan kedalaman kasih Allah dalam kehidupan kita. Ini loh yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara supaya mengerti dalam tantangan-tantangan kehidupan di akhir zaman ini. Ketika kita masuk dalam dimensi Allah, maka kita akan melihat Allah. Segala sesuatunya, kebesaran Allah, ketinggian Allah, kedalaman Allah, bahkan juga betapa luasnya Allah. Ya kan? Jadi kita nggak terfokus dengan masalah terus, persoalan-persoalan terus, ya kan gitu. Sehingga membuat kita akhirnya apa? Lupa diri dan akhirnya kita menjadi cengeng, kita menjadi orang yang takut menghadapi kehidupan. Tadi malam saya sudah jelaskan di dalam program Abang Jago yang ada. Saya tidak rela ketika orang-orang tidak mengerti tentang orang-orang yang mati, ya kan, dengan mati gentayangan dan sebagainya. Itu yang saya jelaskan. Enggak ada itu yang namanya nenek moyang lalu mati lalu jadi gentayangan. Sehingga yang ada kepercayaan-kepercayaan yang gak jelas, ya kan gitu. Alkitab nggak mengajarkan begitu. Nah, itu juga dalam hal ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita punya roh di dalam diri kita yaitu Roh Kudus yang mana akan membawa mengajak kita masuk ke dalam dimensi Allah. Itu sebabnya waktu kita mulai berdoa di dalam manusia rohani kita akan mencapai, kita akan melihat, kita akan mendapatkan apa yang menjadi target, apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Tentunya juga ini yang kita bawa di dalam tujuan Allah atas kehidupan kita. Apa yang menjadi target Allah atas kehidupan kita. Itu kan yang menjadi kerinduan hati kita. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Allah. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Nah, selanjutnya kita lihat ya ayat ini. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jelas ya. Jadi kita nggak bisa mengerti kok, pengetahuan kita ini tidak akan dapat mengerti. Kok bisa Allah dalam kasihnya? Kok bisa Allah dalam kebaikannya menjadikan sebagaimana kita ada dan kita akhirnya bersyukur. Ya. Ayat ini mengatakan apa? Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan di sini ayat 19.
Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat-jemaat, khususnya jemaat di Efesus, dalam tulisannya ini. Supaya apa? Supaya kamu itu jangan sampai hanya pengetahuan, karena latar belakang daripada apa yang menjadi jemaat-jemaat di Efesus adalah di mana kota ini, kota yang begitu cukup maju, ya, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan di kota Efesus ini, ya, sehingga pengetahuan itu begitu luar biasa di dalam kesempatan hidup manusia-manusia di Efesus itu sendiri, ya, dengan kemajuan pengetahuan, dengan kemajuan hal-hal yang luar biasa di dalamnya, perdagangan, bahkan juga pengobatan dan sebagainya. Ini latar belakang daripada kota Efesus itu sendiri. Nah, akhirnya orang-orang Kristen yang ada di situ terkontaminasi dengan apa? Dengan berpikir bahwa pengetahuan mereka itu hebat, melampaui apa yang menjadi eh, pengetahuan firman Allah, atau lebih tepatnya saya katakan pengetahuan mereka itu lebih hebat dibandingkan dengan apa yang menjadi kekuasaan Allah, ya. Saya sudah jelaskan juga di program Abang Jago setiap hari Rabu jam 7 malam bahwa inilah yang terjadi sebagai agama pagan, di mana manusia itu coba ditampilkan menjadi dewa dan dewi, ya, dengan kemampuannya, maka mereka bangga dengan apa yang menjadi pengetahuan mereka bangga dengan apa yang menjadi kepintaran mereka bangga dengan apa yang menjadi kesanggupan mereka. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus, makanya dikatakan apa, bahwa semoga kamu mengenal kasih itu deh, ya, ayat 19. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, sulit gitu loh. Dalam hitung-hitungan ekonomi, kalau kamu memberi seseorang, lalu kamu terus memberi seperti itu, kapan kamu akan mendapatkan kekayaan? Kalau kamu selalu memberi, tetapi hukum firman Allah berkata, berilah maka kamu akan diberi, ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan, takaran yang kamu takarkan akan ditakarkan kepadamu. Hukum tabur tuai. Tetapi buat orang-orang dunia pada waktu itu, bagaimana bisa kita memiliki kekayaan kalau kita selalu memberi, memberi, memberi? Tetapi dalam realitanya, dalam kenyataannya, ketika kita bicara menerapkan kasih, waktu kita memberi, maka kita akan diberi oleh Allah. Dan inilah hal-hal yang seharusnya kita pahami sebagai orang percaya, tetapi itu tidak dipahami oleh orang-orang dunia. Dengan lebih tepatnya saya katakan oleh orang-orang yang hidup dengan manusia keduniawiannya, manusia kedagingannya. Tetapi kita tidak, sebagai manusia-manusia roh, di mana kita belajar tentang hal ini, ya. Selanjutnya, ayat yang ke-20 dikatakan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau kita masuk dalam hubungan yang saya katakan dalam episode sebelumnya, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, kalau kita membangun relasi dengan Allah, maka segala doa-doa pun yang kita naikkan, itu pasti bukan hanya batasan doa yang kita tuju, batasan doa yang kita minta, bahkan melampaui dari apa yang kita doakan. Itu yang membuat kita akhirnya terkagum-kagum. Kok bisa ya? Tuhan itu dahsyat loh. Wah, kok bisa ya mujizat Tuhan dinyatakan di dalamnya. Mungkin kita berdoa untuk Tuhan, kalau boleh saya mengalami mendapatkan pekerjaan misalnya. Dan ketika kita berdoa melampaui dari apa yang kita doakan, misalnya bukan cuma mendapatkan pekerjaan, tetapi selerinya, gajinya lebih daripada apa yang kita pikirkan dengan jabatan yang dipercayakan itu. Nah, ini kira-kira contohnya, ya kan? Banyak lagi hal-hal yang lainnya, gitu loh. Dan ini yang saya mau katakan, persoalannya adalah kita seringkali membatasi doa kita, lalu kita mau berharap bahwa kita akan berpegang pada patokan ini, bahwa nanti Tuhan akan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan. Jadi kita doanya ya cuman, ya Tuhan mengertilah saya, Tuhan tolonglah saya, Tuhan berkatilah saya. Hanya sampai sebatas itu. Itu namanya bukan membangun relasi. Nggak ada hubungan di dalamnya. Nggak ada cinta kasih di dalamnya, nggak ada kedekatan di dalamnya, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, jadi sudah sepantasnya lah kalau Tuhan nolong saya, sudah sepantasnya kalau Tuhan berkati saya. Jadi itu yang kadang-kala menjadi masalah dalam kehidupan seseorang, ketika dia tidak mengerti apa yang menjadi hubungan yang dibangun dengan Allah. Nah, makanya itu yang saya katakan, sebaliknya, orang yang membangun hubungan dengan Allah, orang yang membangun relasi dengan Allah, ketika ia mulai dekat dengan Allah, ketika dia mulai dekat dengan Allah, rasa-rasanya, ia tidak lagi berdoa untuk meminta apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Waktu dia berdoa dengan cintanya kepada Allah, waktu dia membangun hubungannya kepada Allah, bahkan dia hanya berkata bahwa, Tuhan terima kasih. Kadang-kadang dia hanya mengucapkan terima kasih.
untuk segala hal baik yang Tuhan kerjakan. Lalu apa yang dia rindukan dalam hatinya? Betul dia ungkapkan, kalau saja boleh Tuhan seperti ini. Malah Tuhan memberikan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Itu yang dikatakan dalam ayat ini. Nah, itu yang saya mau bilang. Jangan kita bicara bahwa saya berpegang kepada ayat ini, bahwa Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang saya doakan, dari apa yang saya pikirkan. Kalau engkau tidak membangun manusia rohanimu, kalau engkau tidak membangun hubungan yang dekat dengan Allah, tidak mungkin. Apa yang akan engkau dapatkan dari apa yang menjadi pencapaian-pencapaian doamu? Dewasalah. Jangan sampai kita seperti orang-orang kebanyakan duniawi yang ada, menjadikan nama Yesus itu sebagai mantra. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya kan? Seperti itu. Akhirnya yang saya sudah jelaskan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Yang melakukan kehendak Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tidak membangun relasi dengan Allah, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Allah? Nggak mungkin. Tolonglah melihat firman Allah ini secara baik, secara benar. Jadi jangan karena kita berpikir bahwa saya sudah jadi Kristen, maka Allah diuntungkan dengan hal itu. No. Keuntungan kita adalah waktu kita dikaruniakan Allah, yaitu keselamatan. Tetapi waktu kita bicara bergerak di dalam apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita, inilah saatnya untuk kita boleh bertumbuh dewasa. Jadi kembali kepada ayat 20 ini dalam Efesus pasal yang ketiga, dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan kata di sini, bekerja di dalam kita. Artinya ada kuasa yang ada di dalam kita. Kuasa ini datang dari mana? Dari hubungan, dari relasi. Nggak mungkin hal itu akan terjadi kalau tidak ada hubungan. Nggak mungkin sesuatu sebagai mujizat, sebagai jawaban-jawaban doa, kalau tidak ada relasi, tidak ada hubungan yang begitu erat dan karib dengan Allah. Ini harus kita pahami dulu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi berpikir pendek, berpikir sempit, berpikir anak-anak. Yang selalu mintanya, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Loh, di mana kita beranannya sebagai anak untuk melakukan apa yang bapaknya mau, apa yang mamanya mau? Minimal misalnya dia mencuci piringnya dari apa yang dia sudah makan. Dia gunakan untuk makan piringnya. Lalu dia tidak tanpa disuruh, lalu dia ambil ini piring, lalu dia cuci. Setiap hari seperti itu, mamanya juga akan tersentuh melihat apa yang dilakukan oleh anak ini. Tidak melihat usianya. Apalagi kalau dia dikatakan usianya masih baru, masih anak-anak. Dalam artian masih usia ya anak-anak atau remaja. Nah sama kan dalam iman Kristen kita kan juga begitu. Tuhan tidak melihat ukuran iman, ukuran kepercayaan kita. Apakah kita Kristen dari lahir? Apakah Kristen sudah 10 tahun? Apakah Kristen baru setahun? Apakah Kristen baru 1 bulan? Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan, itu tidak menjadi ukurannya. Jangan mentang-mentang kalau kita bicara bahwa saya sudah Kristen lama, lalu pasti Tuhan akan lebih sayang kepada saya. Sementara orang yang baru Kristen 1 bulan, orang yang baru Kristen 2 bulan, orang yang baru Kristen 1 tahun, maka kasih sayangnya tidak seperti bagaimana Tuhan sayang sama saya. No. Ketika pertobatan sungguh terjadi atas kehidupan seseorang dan dia sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya untuk dilakukan, untuk dikerjakan, maka limpahan kasih Tuhan begitu luar biasa. Itu sebabnya ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang iri hati ketika melihat ada orang yang baru bertobat lalu diberkati Tuhan sedemikian rupa. Persoalannya bukan Allah pilih kasih. Kenapa orang yang baru bertobat, orang yang baru mengenal Kristus, kok tiba-tiba dia berdoa, apa aja yang didoakan diminta, apa aja didoakan dikasih, apa yang didoakan dikasih. Saya mau katakan karena apa? Karena hubungan yang dibangun. Tetapi kita akhirnya apa yang Alkitab katakan? Kasih mula-mula kita itu hilang. Sehingga yang ada kekristenan kita itu hanya sebatas bahwa saya lahir dari orang Kristen, dan orang tua saya Kristen, lalu saya terlahir sebagai orang Kristen, dan KTP saya Kristen, lalu saya adalah anak Tuhan Yesus. No! Nggak begitu aturannya. Yang benar adalah waktu kita bicara tentang hari ke hari kita cinta Tuhan, hari ke hari kita mengasihi Tuhan, hari ke hari kita selalu mau dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi ukurannya. Ingat, Tuhan tidak pandang bulu, kata Alkitab. Dia tidak mau tahu engkau sudah berapa puluh tahun jadi Kristen. Dia tidak mau tahu engkau sudah jadi Kristen barukah, sudah lamakah. Bukan itu ukurannya. Tetapi yang menjadi ukurannya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau membangun relasi dengan Tuhan? Itu yang menjadi ukurannya. Kalau engkau membangun cinta dan kasihmu kepada Tuhan sedemikian rupa, maka engkau akan melihat apapun yang engkau doakan, apapun yang kau pikirkan, itu jauh melebihi dari apa yang menjadi kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap pagi.
Melalui program ajaib sabdanya ini, Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu Saudara tidak digonjang-ganjingkan dengan pengajaran-pengajaran yang hanya menekankan tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat Tuhan, akan menerima lawatan Tuhan, akan menerima mujizat Tuhan, akan menerima apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan semata. Tidak, saya bertanggung jawab dalam pengajaran ini untuk bagaimana mendidik Bapak Ibu Saudara melangkah dengan iman, langkah yang step by step, hari lepas hari. Bagaimana Bapak Ibu Saudara berjalan dengan teratur, bagaimana Bapak Ibu Saudara bertumbuh dengan sehat. Itu yang saya mau ajarkan buat Bapak Ibu Saudara yang ada. Supaya akhirnya apa? Hidup berkemenangan. Inilah yang menjadi tanggung jawab yang saya nyatakan kepada Allah. Ketika saya harus lolos dari apa yang menjadi COVID yang ada. Ya, dimana ini menjadi satu titik awal, momentum dalam diri saya harus melakukan sesuatu. Di dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Mau sampai berapa puluh tahun lagi saya dibiarkan hidup oleh Tuhan, saya mau katakan ini komitmen saya. Sehingga tidak ada lagi tedeng aling-aling untuk saya berkata tidak untuk sesuatu yang salah. Ya, kalau salah bilang iya, salah itu salah. Kalau itu benar adalah bilang iya itu benar. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang itu tidak benar, ya itu tidak benar. Gitu loh. Nah ini harus kita bangun ya hari-hari ini. Dalam kesempatan hidup di akhir zaman ini, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi apa yang menjadi keadaan-keadaan hari-hari ini. Dan Alkitab berkata bahwa pada akhirnya nanti akan terdengar di mana damai, 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 dan tiba-tiba terjadilah sesuatu yang buak aja seperti itu, ya kan? Nah ini yang saya mau setiap kita akhirnya siap menghadapi perubahan-perubahan hidup secara ekstrim, perubahan-perubahan hidup yang secara sedemikian rupa. Ayo, jangan takut dengan keadaan-keadaan yang ada. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, di dalam hubunganmu yang kau bangun sebagai manusia rohani dengan Tuhan, maka engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan atas kehidupanmu. Saya dan Bapak Ibu Saudara sama kok di mata Tuhan. Hanya sinode gereja saja yang menetapkan saya sebagai pendeta. Tetapi dalam prinsipnya di pandangan Tuhan, kita sama-sama hamba Tuhan. Di dunia ini cuma ada dua hamba Tuhan atau hamba setan. Hamba setan adalah tempat di mana manusia duniawi kita, kedagingan kita itu yang selalu dikendalikan oleh keinginan-keinginannya. Tetapi manusia rohani kita, itu yang dikatakan sebagai hamba Tuhan, hamba yang baik. Ya kan? Di dunia ini cuma ada itu kok prinsipnya. Nanti di hadapan Tuhan ada dua lagi, yaitu hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo hari-hari ini, jangan kita cengeng, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi mundur dengan apapun yang kau alami dalam kehidupanmu. Itu semua adalah hal yang sementara sifatnya. Tetapi ingat ada kehidupan kekal yang akan kita berdiri di hadapan tahta Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Ya, supaya apa? Supaya akhirnya kita jangan menjadi kecewa ketika pada akhirnya kita mengalami penolakan. Kata Allah, apa? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak pernah mengenal engkau. Kan ngeri. Kita bicara sudah Kristen sudah lama dan sebagainya, tapi akhirnya kita ditolak. Kan ngeri. Tetapi waktu kita bicara dalam ketulusan, dalam kerendahan hati kita, Tuhan, saya mau seperti apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan di dalamnya. Maka dalam keteraturan hidup kita, dalam pertumbuhan yang sehat dalam kehidupan iman kita, lalu kita boleh mendengar kata Tuhan, sabaslah engkau hai hambaku yang setia, mari masuklah ke dalam peristirahatanku. Haleluya. Nah itu yang saya mau setiap Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kalau Bapak Ibu Saudara, istilahnya hidup hanya di dalam dunia manusia kedagingan kita, lalu mau bicara tentang hal-hal firman Allah. Nggak bisa, itu bertentangan. Makanya yang harus dilakukan apa? Pertobatan dulu. Kesadaran diri bahwa saya ini adalah manusia yang berdosa. Maka saya harus mulai bertobat dan berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan relasi, melakukan hubungan dengan Allah sedemikian rupa. Dan akhirnya kita akan asik, kita akan enjoy bersama dengan Allah. Betul. Orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, dia akan merasakan enjoy. Apapun yang dunia lakukan, apapun yang dunia kerjakan dalam kehidupannya, sebagai bentuk tekanan, sebagai bentuk intervensi, intimidasi, dia akan enjoy. Kenapa? Karena di dalam hadirat Allah, dia akan menikmati kehadiran Allah yang akan melepaskan setiap beban-beban dalam hidupnya. Dan itu akan terlihat dari ekspresi dirinya. Itu akan terlihat dari ekspresi wajahnya. Betul. Hidup itu kalau di dalam takut akan Tuhan enak, betul.
Tapi itu yang menjadi masalahnya, kita selalu dikuasai oleh kedagingan, sehingga kedagingan kita ini yang menyeret kita kepada emosi, kepada sakit kepala, sakit hati, kepada kecemburuan, kepada iri hati, kepada kedengkian, kepada hal-hal jahat lainnya yang ditunggangi oleh setan. Makanya coba lihat, hari-hari hidup udah tidur, malam juga mau katanya berapa puluh jam juga, tetap mukanya nggak seger, nggak sehat. Kadangkala saya bangun jam 2, bangun jam 3 untuk menaikkan syukur saja kepada Tuhan. Karena buat saya sederhana kok, waktu saya mulai dibangunkan Tuhan dalam jam-jam tertentu sebelum saya membawa program ini. Saya menaikkan syukur kepada Tuhan dan enjoy gitu loh, nikmat. Jadi bukan ukuran jamnya lagi seperti kata medis, sebaiknya tidur 8 jam. Kalau memang otaknya udah rusak dalam artian selalu dikendalikan oleh kedagingan manusia duniawinya, mau lebih dari 8 jam pun juga tetap nggak sehat. Tetapi dalam keterbatasan kita waktu kita mengasihi Tuhan, tidur dengan batasan waktu yang ada pun, kita waktu menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, maka kita akan sehat. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita. Ayat 21 dikatakan apa? Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita bicara tentang doa, ya biasanya di sini adalah ada sesuatu yang harusnya, ada sesuatu yang menjadi tujuan, ada sesuatu yang menjadi kerinduan, ada sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita menaikkan doa yang menjadi tujuan, yang menjadi target, menjadi pencapaian yang akan kita dapatkan melalui doa. Oke. Nah, ini yang kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Itu sebabnya saya katakan bahwa ada banyak orang-orang tua ya, dalam hal ini sebagai orang tua maksud saya, yang ketika mereka memiliki anak, mereka tidak punya target buat anaknya. Sehingga tidak pernah didoakan anaknya untuk menjadi seperti apa yang menjadi kerinduan hatinya. Misalnya, ya kan, lalu kita doakan supaya begini begitu, supaya begini begitu. Itu yang saya selalu lakukan dalam kehidupan anak-anak saya yang ada. Doakan supaya mereka mendapatkan apa yang menjadi tujuan target dalam hidupnya. Nah, ada banyak kita orang tua yang akhirnya seolah-olah menerima jadinya saja. Pokoknya doa minta anak sama Tuhan, jadi anak. Setelah itu ya udah Tuhan yang urus. Kan gitu kesannya. Ya kan, sehingga waktu anak ini bertumbuh di dalam ketidakdekatan akan hubungan dengan orang tua, apalagi mau bicara kedekatan dengan hubungan dengan Tuhan, nggak mungkin lah akan terjadi hal itu dalam kehidupan seorang anak. Tetapi seorang orang tua yang memiliki kedekatan hubungan dengan Allah, maka dia akan mencerminkan, meneladankan sikapnya bagaimana ia dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, lalu dia mengaplikasikan kehidupannya dengan mencintai, mengasihi anak-anak yang terlihat itu. Dan ini pun akan terjadi dalam hubungan antara suami dan istri. Seseorang sebagai suami, seseorang sebagai istri yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, maka itu pun akan terwujud nyatakan dalam kehidupannya bersama dengan pasangan hidupnya. Dia akan mencintai istrinya, dia akan mencintai suaminya. Hal ini jelas kok. Gitu loh. Tetapi kalau ada hubungan antara suami dan istri yang tidak mesra, yang tidak harmonis, buat saya sederhana saja. Bagaimana mungkin ia dapat melakukan hubungan yang tidak terlihat dengan Allah begitu mesranya, begitu dekatnya. Kalau yang kelihatan aja nggak bisa, yang jelas-jelas bersama dengan dirinya dia tidak bisa mencintai dengan segenap hati. Lalu mau bicara mencintai Allah dengan segenap hati yang tidak terlihat, omong kosong, omong kosong. Tetapi sebaliknya, kalau dia mulai memacu dirinya, manusia rohaninya, untuk mencintai Allah yang transenden itu, yang tidak terlihat itu, lalu dia mulai mencintai dan akhirnya dia mulai merasakan bahwa sesungguhnya Allah yang dia cintai itu hidup, yang dia cintai itu nyata dalam hidupnya, maka ia tidak akan susah mencintai yang kelihatan fisiknya, yang kelihatan wujudnya, baik itu suaminya, baik itu istrinya, baik itu anak-anaknya. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara. Jangan dibalik-balik gitu loh. Bagaimana kita bilang, aku mencintai Tuhan, memang suamiku nggak bener nih, memang istriku nggak bener nih. Nggak mungkin dong. Ayo logika sederhananya digunakan gitu loh. Nalarnya dipakai. Bagaimana kita bisa membenci sesuatu yang terlihat, lalu kita bisa mengasihi yang tidak terlihat? Nggak mungkin. Jangan terbalik, itu yang saya katakan. Makanya harus dimulai mencintai yang tidak terlihat, yang transenden ini, yaitu yang Allah tidak terlihat ini, yang besar ini, yang begitu luar biasa ini, di dalam iman kita, dalam manusia rohani kita. Makanya itu yang saya bilang, nggak mungkin selama manusia daging kita mau mencintai Allah yang adalah Allah roh itu sendiri.
Nggak mungkin, makanya manusia rohani kita dibangunkan, ya lalu setelah kita latih manusia rohani kita, lalu kita mulai membangun relasi dengan roh Allah, ya kan? Maka kita akan mengalami sesuatu perubahan. Ketika manusia rohani kita ini mulai mengalami sentuhan Allah, maka kita boleh mengalami perubahan, dan sesudah itu kita mulai melakukan sesuatu di dalam manusia daging kita. Yaitu perubahan yang Allah kerjakan ini akhirnya terwujud nyatakan dengan manusia daging kita pun dapat mengasihi yang terlihat. Tetapi selama kita masih menggunakan manusia daging kita mau mengasihi Allah, nggak ketemu. Yang harus kita bangun adalah manusia rohani kita sehingga terjadilah koneksi antara manusia roh kita dengan roh Allah itu sendiri. Setelah ini terjadi, maka terjadilah pemulihan, terjadilah perubahan. Ketika manusia rohani kita yang lebih dominan dalam diri kita, maka manusia daging ini akan dikendalikan. Lalu setelah itu, maka dia akan takluk dan tunduk kepada manusia rohani kita. Sebagaimana manusia rohani kita dapat mengasihi yang tidak terlihat, yaitu Allah yang tidak terlihat tersebut, maka ketika kita dalam kesempatan kemudian, kita mulai hidup di dalam penaklukan daging kita, kita akan sanggup dan mengasihi orang-orang yang terlihat dalam diri kita. Baik itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, siapapun. Sehingga sudut pandang kita, cara pandang kita melihat orang lain itu tidak lagi melihat dari sudut apa yang menjadi kedagingan dengan segala sifat-sifatnya. Tetapi kedagingan kita ini ditaklukkan dengan manusia rohani kita dengan segala sifat-sifatnya. Haleluya. Amin. Saya mau Bapak Ibu Saudara betul-betul mengerti tentang hal ini. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata di sini bagaimana yang pertama ya, ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Sebagai targetnya. Agar umat Tuhan memiliki kekuatan. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini adalah doa yang luar biasa. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus memiliki target, yaitu apa? Supaya umat-umat Tuhan, khususnya di kota Efesus, mereka boleh dikuatkan dengan keadaan situasi yang saat ini sedang mereka alami, atau saat itu yang sedang mereka alami. Itu sebabnya dia berkata apa? Supaya umat Tuhan memiliki kekuatan. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita tidak memiliki cinta akan Tuhan, kita tidak bisa berdoa untuk suami kita supaya dikuatkan, kita tidak bisa berdoa buat istri kita supaya dikuatkan, kita tidak bisa berdoa buat anak-anak kita supaya dikuatkan, menantu kita, mertua kita, siapapun orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang kita kenal, supaya mereka dikuatkan menghadapi itu semua. Kenapa? Karena kita tidak memiliki yaitu hubungan yang dekat dengan Allah. Tetapi orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, dia mampu berdoa menguatkan orang lain. Nah, artinya kalau Rasul Paulus berdoa untuk mencapai target di mana dia berdoa buat umat-umat Kristen pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Efesus supaya mereka dikuatkan, tentunya dia juga menyadari akan kekuatan dirinya. Makanya ada banyak orang-orang yang akhirnya tidak membangun dirinya di dalam manusia rohnya, yang ada selalu doanya hanya apa yang menjadi keinginan-keinginan dirinya. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus bilang bahwa walaupun engkau tidak mengungkapkannya kepada Allah, di dalam kedekatanmu kepada Allah, dalam membangun relasimu kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Tetapi adalah hal yang luar biasa di dalam doa-doa kita. Waktu kita sudah tidak lagi berfokus kepada apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tetapi kita mulai melakukan sesuatu sebagai bentuk menabur dalam doa-doa kita untuk keselamatan orang, untuk kekuatan orang, untuk kebutuhan orang, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Tapi selama kita egosentris, selama kita selalu berpikir diri kita sendiri, kita berdoa, Tuhan berikan saya ini, berikan itu, berikan ini Tuhan, supaya saya ini, supaya saya terus. Kita nggak pernah menabur buat orang lain. Lalu kita tidak akan mengalami apa yang menjadi hukum tabur tuai itu sendiri. Tetapi waktu kita bicara tentang saya berdoa buat ini, saya berdoa buat ini, Tuhan berikan kekuatan buat orang ini, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Itu loh yang saya maksud. Makanya saya katakan, kenapa saya mau ambil kesempatan seumur hidup saya, setiap bangun pagi. Dalam kesempatan saya boleh bisa dan ada di dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya bangun pagi, saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya, kenapa? Saya sedang menabur. Yang mana harapan saya adalah ketika Tuhan
memberkati kehidupan saya, sehingga minimal saya dan anak-anak saya akan menerima apa yang menjadi berkat Tuhan tersebut. Itu yang saya katakan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, supaya apa? Supaya mereka memiliki kekuatan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajar Bapak Ibu saudara dalam kesempatan setiap paginya, dan khususnya buat pagi hari ini. Ayo, kita menabur dalam doa kita ini, sebagaimana Rasul Paulus, dia berdoa supaya orang, dalam hal ini jemaat-jemaat Tuhan, mengalami kekuatan dari setiap tekanan-tekanan yang ada. Ayo, saya tanya Bapak Ibu saudara, sekarang, sudahkah Bapak Ibu saudara berdoa? Buat siapa yang Bapak Ibu saudara dengar saat ini sakit karena COVID-19, sudahkah Bapak Ibu saudara berdoa buat orang-orang yang saat ini terpapar karena pandemi COVID ini, masalah ekonominya, ya mungkin Bapak Ibu saudara tidak bisa memberikan secara langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik itu secara materi, tetapi pertanyaan saya, doa kita itu kita naikkan enggak? Kalau itu yang belum kita lakukan, saatnya kita lakukan. Ya, ini yang kita pelajari. Jadi kalau kita mau mencapai apa yang menjadi target doa kita, yang di sisi lain begitu ya, di sisi lain begitu, yang Rasul Paulus katakan, ya, di mana bahwa apa yang kita doakan itu melampaui daripada apa yang kita doakan, itu kuasa Allah yang bekerja. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi minta maaf, saya sampaikan hal ini, saudara tidak akan terjadi hal itu kalau saudara tidak bertobat. Hal ini tidak akan terjadi sebagai doa-doa dalam tujuan dan target itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, itu yang saya mau katakan. Kalau itu yang belum saudara lakukan, mau saya katakan, mau sampai kapanpun, saudara tidak akan melihat jawaban-jawaban doa. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, udah saya dijawab kok doa saya. Betul, tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi suatu continue? Apakah itu menjadi satu hubungan yang terus-menerus? Kadangkala hanya temporary, sebagai ungkapan semangat yang seketika, wah haleluya, haleluya. Tetapi selanjutnya, coba kita lihat, kelelahan fisik, kelelahan rohani, yang ada akhirnya cuman, ya habis mau bagaimana, hidup ini memang udah seperti ini. Saya mau katakan salah, ketika engkau tidak membangun manusia rohanimu, maka engkau akan jatuh dalam situasi-situasi seperti itu. Itu sebabnya, hal yang pertama, ayo belajar melalui ayat firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus melakukan tindakan. Dia berdoa memberi kekuatan kepada umat Tuhan pada saat itu. Dan hal yang sama pun mari kita lakukan. Ya, doa kita bukan lagi kepada menjadi egosentris, menjadi pusatnya kita. Enggak, kita mulai melakukan doa untuk orang lain, untuk suami kita yang belum bertobat dengan kasih, untuk istri kita, untuk anak mantu kita, untuk anak kita yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Doakan dengan kasih. Ya, maka engkau akan melihat apa yang tidak engkau pikirkan, bahkan apa yang engkau doakan itu melampaui dari apa yang kau doakan. Kenapa? Karena langkah ini sudah kita lakukan. Yang kedua selanjutnya dikatakan apa pada ayat yang ke-17 sebagai doa Rasul Paulus ya, ayat yang ke-17 dari Efesus pasal yang ketiga, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Perhatikan di sini. Rasul Paulus berdoa supaya apa? Supaya umat Tuhan itu tertanam di dalam Kristus, bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Seandainya hal yang sama juga kita lakukan dalam konsep doanya Rasul Paulus. Kita berdoa supaya setiap orang yang baik itu kita kenal, baik itu keluarga kita, siapapun, supaya mereka berakar, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, di dalam cinta akan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, nggak mungkin kita bisa berdoa seperti itu kalau kita tidak memulai hidup hubungan kita yang tertanam dan berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Omong kosong. Nggak ada dari mulut orang itu seperti itu. Untuk mendoakan supaya dia bisa bertumbuh dalam Tuhan ya, supaya takut akan Tuhan ya. Kenapa? Karena dia sendiri belum mengalami hal seperti itu sebagai hubungan yang erat, sebagai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi jelas ya, saya sudah jelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, tentang manusia rohani itu. Manusia rohani itu tidak pernah dinilai, tetapi dia selalu menilai. Dan dia selalu akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalamnya. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara. Saya mau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh di dalam doa-doa Bapak Ibu Saudara, sehingga pencapaian target dalam doa-doa Bapak Ibu Saudara itu akan terlihat begitu luar biasa. Dan Rasul Paulus melakukan hal demikian, yaitu apa? Dia mulai mencoba berdoa buat siapa? Buat umat-umat Tuhan di Efesus. Bagaimana mereka untuk menjadi kuat. Doakan orang lain. Selanjutnya, doakan juga supaya setiap orang lain itu pun mengalami kasih Kristus. Makanya saya sudah pernah sampaikan dalam episode sebelumnya, bahwa saya katakan di dalam kesempatan di mana saya boleh ada dalam perjalanan saya, misalnya dalam perjalanan pelayanan ke salah satu daerah, maka saya akan lepaskan. Tuhan, saya berdoa buat komplek ini. Saya berdoa buat daerah ini. Saya berdoa buat tempat ini. Saya melepaskan doa dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih akhirnya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan
Pada ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan di situ bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, lalu dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Hal yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita pelajari, bagaimana Rasul Paulus berdoa untuk apa? Supaya setiap umat Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan dapat memahami dan mengenal dengan benar kasih Allah itu sendiri. Luar biasa. Dalam doanya loh, dia tidak sedang dalam penginjilan antara face to face, antara person to person. No, dia sedang dalam doanya. Dia berdoa untuk hal ini. Di mana dikatakan bahwa supaya jemaat-jemaat di Efesus pada waktu itu dapat memahami dan mengenal dengan benar kasih Kristus. Dan hal yang sama pun sebagai doa-doa yang kita naikkan. Bagaimana supaya kita dapat memberikan doa kita supaya orang mengenal Kristus. Itu yang saya katakan. Setiap tempat di mana saya boleh lewat di dalamnya, yang tempat yang bahkan belum pernah saya lewati, atau yang sudah sering saya lewati, saya akan melepaskan doa itu dari hati saya. Tuhan, lawat kota ini, lawat daerah ini, lawat kampung ini, lawat komplek ini, seperti itu. Supaya mereka mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, dikatakan bagaimana supaya mereka mengenal kasih Allah. Kita kadangkala hanya melihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita semata. Tetapi kita tidak melihat kasih Allah. Bahwa kasih Allah ini adalah juga ingin menyelamatkan kehidupan kita. Dan hal yang sama pun berlaku kepada orang lain. Kita seringkali hanya melihat sebatas kebutuhan-kebutuhan orang lain. Tetapi kita tidak melihat yang lebih besar, yaitu apa? Kasih Allah melalui apa? Keselamatan kekal dalam kehidupan orang tersebut. Kita seringkali hanya sampai sebatas memberikan sesuatu. Baik adanya hal itu. Tetapi yang lebih baik lagi, apabila kita memberikan sesuatu kepada kebutuhan orang, tetapi kita juga naikkan doa keselamatan buat orang tersebut. Dari dasar hati kita yang dalam, kita lakukan hal seperti itu. Maka kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, ya, supaya kita memiliki target di dalam doa-doa kita. Dan bahkan bukan hanya target, tetapi juga memotivasi, mendorong kita untuk berdoa yang takut akan Tuhan, untuk berdoa sebagaimana Rasul Paulus lakukan, ya. Jadi tidak tidak hanya terfokus hanya kepada diri sendiri, tetapi di akhir zaman ini, yuk kita naikkan doa-doa yang luar biasa, di mana akhirnya ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, tekanan sebagainya, kita minta supaya Tuhan memberi kekuatan. Ataupun saudara kita, ataupun keluarga kita yang kita tahu, yang kita lihat sedang ada dalam keadaan ketakutan karena pandemi COVID-19 ini, ya kan, kita doakan Tuhan beri dia kekuatan. Mungkin kita tidak bisa menolongnya untuk membelikan obat dan sebagainya, tapi minimal doa kita, Tuhan beri kekuatan. Ya, lalu juga yang kedua, seperti apa yang Rasul Paulus lakukan, biarlah kita juga mendoakan supaya mereka tertanam di dalam iman Kristennya. Ya, kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan misalnya suami kita yang Kristen tetapi hidupnya tidak bertobat. Doakan Tuhan supaya dia lebih tertanam di dalam kasih Kristus sehingga dia akhirnya mengerti bahwa bagaimana sikap hidup yang seharusnya. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berdoa supaya mengenal dan memahami kasih Kristus itu secara benar, ya. Nah, itu juga yang menjadi satu doa kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa dalam konteks Alkitab, di mana Rasul Paulus mengajarkan tentang hal ini, ya. Lalu selanjutnya kita akan besok membahas tentang bagaimana doa Hizkia, ya. Lalu juga kita akan membahas tentang doa Yabes, ya, di dalamnya, supaya setiap kita mengerti bagaimana Alkitab mengajarkan tentang konteks berdoa itu sendiri. Sehingga kita tidak menjadikan doa itu sebagai rapalan, kita tidak menjadikan doa itu sebagai mantra, ya kan? Oh, haleluya, haleluya, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. No, bukan itu. Tetapi di dalamnya adalah bagaimana kita mengalami cinta, mengalami kasih, mengalami relasi, mengalami hubungan yang dekat dengan Allah. Waktu kita mengalami hubungan yang dekat dengan Allah, bahkan doa-doa yang kita tidak naikkan, bahkan ucapan syukur saja yang kita naikkan, maka itu akan melampaui dari apa yang kita rindukan. Di dalam ayat ini mengatakan demikian. Tetapi waktu kita bicara tentang bahwa saya mau ini, saya itu, saya mau ini, dan sebagainya, kenapa Tuhan tidak dengar, tidak menjawab doa saya? Saya mau katakan, mungkin engkau tidak membangun manusia rohanimu. Mungkin engkau sedang ada dalam hidup kedaginganmu. Sehingga engkau berkata bahwa Tuhan Yesus itu seperti pembantumu. Yang engkau minta ini, supaya ini, supaya ini, supaya itu, supaya ini, supaya itu. Ya kan? Jangan aneh. Jangan macam-macam. Hidup Kristen nggak begitu. Kalaupun Tuhan memberikan kesempatan itu, bukan lalu seperti itu modelnya. Enggak, Alkitab nggak mengajarkan begitu. Bertobatlah. Ya, rubah konsep
doamu, rubah konsep hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi kita ada bersama dalam kesempatan jam 6 pagi ya. Karena itu saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini buat setiap Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara juga boleh untuk membagikannya apa yang menjadi kebersamaan kita ini sehingga boleh menguatkan orang lain di dalamnya. Kita sama-sama yuk, kita ada di dalam kebersamaan kita ini untuk kita boleh saling berbagi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita tidak melihat sebagaimana denominasi gereja ya. Kita bicara tentang Alkitab yang saya sampaikan, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara boleh semakin hari semakin cinta akan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Setiap pagi dalam kesempatan hidup yang ada ya supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan akhirnya kita melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi juga buat dalam kesempatan ini Bapak Devri Setiawan ya. Puji Tuhan ya. Sehat selalu ya Pak, usaha diberkati Tuhan. Lalu juga ada Ibu Kasiala Maria Hirli ya. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Lalu juga ada Glowy Amora Kalista Ole ya. Puji Tuhan, selamat pagi ya buat Ibu ya, puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada yang lainnya ya di sini ya, saya tidak melihatnya tetapi saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Lalu juga ada Bapak Frankie ya, Bapak Frankie Makaminang ya, puji Tuhan, selamat pagi Pak, puji Tuhan, haleluya. Ya, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Minta maaf kalau saya tidak dapat menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu Saudara yang ada, tetapi di kesempatan di mana sesudah live ini saya bisa melihat apa yang menjadi like Bapak Ibu Saudara dan doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki hari ini dan kita berdoa mengakhiri apa yang menjadi kebersamaan kita. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi rema atas kehidupan setiap kami semua yang ada. Memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam apa yang menjadi aktivitas mereka di dalam kesempatan hari Kamis ini. Baik itu di dalam pekerjaan, dalam dagang, dalam usaha, maupun dalam bisnis mereka, diberkati Tuhanlah. Bahkan hamba juga berdoa dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara yang ada, dijagai Tuhan, diurapi Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan daripada sakit penyakit, dijauhkan daripada virus corona yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kalau ada yang saat ini sedang isolasi mandiri oleh karena paparan virus corona, dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Maka dalam kesempatan kemudian hasilnya adalah negatif. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit oleh karena paparan virus corona, sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi. Begitupun kami berdoa buat keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing. Diberkatilah suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, bahkan cucu mereka semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya hamba juga berdoa memberkati buat setiap pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan juga para menteri, para kepala daerah, bahkan juga TNI, Polri, Panglima, Kapolri, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam fungsi dan tugas mereka masing-masing, biarlah roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami yang ada. Berkati juga buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, urapi mereka, pakai di dalam apa yang menjadi kehidupan hamba-hambamu ini sehingga boleh menjadi teladan bahkan juga menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa memberkati buat setiap para medis yang ada di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati setiap kesehatan mereka sehingga tidak terpapar dengan virus corona, bahkan keluarga mereka pun dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Imani hari ini hari berkat. Imani hari ini hari mujizat. Imani hari ini di mana Tuhan boleh menyatakan terobosan-terobosan dan kuasa Tuhan yang dahsyat di dalamnya. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus,
turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Shalom.